Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan mata kuliah usul fikih, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji saya share dulu ya. Ya, tentang al-am. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas fil am atau mengenai am. Sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya di materi usul fikih, tentu kita akan berhadapan dengan istilah am dan khas. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya, membahas tentang am. Apa itu am? Wa huwa ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin wa alfazu al-mawdihatu lahu arba'atun. Jadi am ini adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih, ya, dua perkara syai'aini fasaidan min ghairi hasratin. Ya, jadi dia bisa meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Min ghairi hasrin, tidak ada batasan. Kemudian wa alfazul mawdihatu lahu arba'atun, dan lafaz-lafaznya ini yang menerangkan tentang am ini ada 4 bahagian. Yang pertama al-ismu al-wahidu al-ma'rufu billah. Ya, kemudian yang pertama ini adalah isim mufrad ya, wahid, isim yang menunjukkan satu atau isim mufrad yang dita'rifkan dengan alif lam. Ya, atau biasa kita namakan dengan istilah al-ma'rifah ya, isim ma'rifah. Ya, misalnya kalau Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat di sini ada penggunaan al-insan ya. Kata al-insan ini bersifat umum. Artinya manusia siapa saja, entah itu dia adalah seorang muslim, entah itu dia seorang yang non muslim dan lain sebagainya, itu semua masuk dalam kategori al-insan, karena memang yang tidak diususkan ya, tetapi dia bersifat am atau bersifat umum. Nah, kemudian yang kedua, wal ismu wa ismul jam'i al-ma'rufi billah. Al-ma'rufu billah. Kemudian ada isim jamak ya, isim yang berbentuk jamak yang ditakrifkan dengan istilahnya alif lam. Kalau tadi ini adalah isim mufrad, kalau ini isim jamak ya, yang dikenali dengan adanya alif lamnya. Ya, kalau Allah Ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi al-muhsinin ini adalah isim jamak dari kata hasanun ya, hasanani, muhsin. Muhsin itu satu orang, tapi kalau muhsinin itu mencakup banyak orang. Ya, al-muhsinin dari kata muhsin. Nah, ini adalah isim jamak ya, atau biasa dinamakan jamak muzakkar salim, karena ini diakhiri dengan ya dan nun. Nah, jadi lafaz ini menunjukkan juga keumuman. Jadi umumnya ini bersifat umum, yang umumnya ini bukan hanya terbatas kepada laki dan perempuan, laki-laki saja ya, termasuk perempuan. Ya, ini bersifat umum, dan inilah yang dikatakan isim jamak ya. Ya, atau isim yang menunjukkan banyak.
Kemudian kaidah berikutnya wala fin nakirati. Ya, ini ada la nakira ya, dilafazkan dalam nakira, dan la pada sebutan nakira. Ya, misalnya firman Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan jagalah dirimu dari azab di hari kiamat, dan pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain. La tajzi, ya ini lanya ini masuk ke dalam isim nakira, ya, di mana isim nakira ini didahului dengan huruf lam tadi, dan ini juga bersifat umum. Dan jagalah dirimu maksudnya siapa aja, ya, bukan hanya pribadi seseorang tetapi pribadi yang lain juga disuruh untuk menjaga dirinya, ya, karena di hari kiamat itu tidak akan dapat memberikan pembelaan kepada orang lain. Dan kemudian yang keempat, wal asma'u al mubhamah, ya, isim mubham atau biasa kaman fi may yaqilu, ya, ini ada kata man, ya, untuk orang yang berakal, ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, misalnya pada firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, ya, sekecil zarrah pun, maka Allah akan balas, ya. Ya, niscaya dia akan melihatnya, maksudnya Allah akan membalasnya. Nah, jadi isim yang dinamakan isim mubham ini, ya, ini ada kata famannya tadi, ya, lafaz man, ya, untuk orang yang berakal, ya. Tentunya dipakai kata ya'mal yang artinya hanya manusia yang bisa beramal, ya, selain dari binatang misalnya, ya, kalau di sini konteksnya adalah hewan, maka ini tidak berlaku sifat umum. Kemudian berikutnya wama fi ma la yaqilu, qala Allah taala wallahu basirun bima ta'malun. Nah, kemudian lafaz ma ini untuk yang tidak berakal, ya, misalnya wallahu basirun bima ta'malun, ya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini kan dinamakan tidak berakal karena orang-orang yang senantiasa melakukan sebuah maksiat, ya, biasanya itu kan buta, ya, bukan buta mata mata zahirnya, tetapi buta mata batinianya, ya, atau biasa dinamakan basirah, ya, karena di sini disebut basirah, ya, berarti di sini yang menunjukkan adalah butanya mata batinnya, ya. Kalau itu sudah redup, maka ya sudah pasti dengan sendirinya itu akan mudah melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Qala Allah taala, nah, ini juga ada firman Allah yang lain, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, ayyaman tad'u, ayyama tad'u falahul asmaul husna, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Nah, ini juga termasuk dengan istilah lafaz umum. Kemudian ada contoh-contoh yang lain, ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada maka kematian akan mendatangi kamu. Ya, jadi lafaz aina ini juga bersifat umum, di mana aja. Entah itu di rumahnya, entah itu di dalam sebuah bangunan yang tinggi. Kalau di ayat yang lain ini, ya, atau lanjutannya ini, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, di sekalipun kamu berada di dalam gedung yang tinggi, yang kokoh, yang sulit ditembus apapun, ya, itu menandakan kematian akan mendatangi kita, ya, itu tanpa melihat di mana kalian berada atau di mana kalian posisinya di mana. Yang jelasnya
satu garansi dari Tuhan, kullu nafsin zaikatul maut, atau setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Nah, kemudian ada lafaz mata, wa mata fi zaman, ya, untuk zarab zaman atau keterangan tempat, ya. Keterangan maaf saya ralat, ini keterangan waktu, ya, zaman. Kalau makan itu ya zarful makan itu berarti keterangan tempat. Kalau ini zarfu zaman atau keterangan waktu. Contoh, mata safarta fa anta talikun. Ya, kapan saja kamu pergi maka kamu tertalak. Ya, kapan saja kamu pergi maka kamu tertalak. Nah, ini misalnya orang yang sementara yang mengucapkan perpisahan, ya. Ya, kata mata di sini juga bersifat umum. Nah, itu antara lain beberapa kaidah yang berkaitan tentang istilah am. Nah, berikutnya di samping am ada juga khos atau taksis. Ya, apa itu am dan apa itu taksis, ya. Nah, kita lihat wal khos ma la yatanawalu syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Jadi khos ini adalah sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Jadi dia mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Nah, wa taksis, sedangkan istilah taksis ikhraju ba'di madlulil am, atau biasa juga dikatakan taksis itu adalah yang dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil am. Jadi adat istilah taksis ini terbagi menjadi dua bagian, ya. Ya, wa huwa qismani, yaitu dua bagian, muttasil wa munfasil. Ya, dia muttasil dan juga munfasil. Fal muttasilu, adapun dengan istilah muttasil ini anwaun, ini sebagai berikut. Pertama, istilah taksis minha diantaranya. Nah, ada al-istisna atau pengecualian, ya, seperti pada firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Kalau di sini ini kan namanya lafaz umum, ya, al-insan, tapi ada taksisnya. Yang mana itu? Illal ladina amanu. Nah, ini dinamakan istisna, ya, istisna, ada pengecualian. Jadi semua manusia akan mengalami kerugian. Ya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Minha, kemudian diantaranya apalagi at-taqyid bisifati, yaitu takyid bisifah atau digantungkan pada sifatnya. Ya, dia tergantung dari sifatnya. Seperti firman Allah, fi kafaratil qatli. Ya, ini seperti misalnya kafara tentang pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, ini juga taksis, ya. Istilahnya ada barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena bersalah, maka hendaklah ia mendekatkan seorang hamba, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, taksisnya, ya, ini kita bisa lihat, ini sebenarnya sebuah sifat, ya, raqabatin mu'minatin. Jadi ada istilah budak, ya, budak yang istilahnya atau hamba sahaya yang beriman. Ini namanya taksisu bisifah. Jadi bukan budak-budak yang lain, melainkan budak yang beriman. Kemudian ada taksis bil ghayah. Ya, taksis bil ghayah ini atau kita bisa lihat istilah taksis bil ghayah pada firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya, mereka yang dimaksud di sini, ya, istilahnya para perempuan, ya, para istri-istrinya. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah para suami yang dilarang untuk mendekati mereka sebelum mereka suci. Artinya istri mereka. Nah, itu juga lafaznya bersifat taksis, ya. Taksis ini dikhususkan
untuk apa? Untuk para suami. Minha dan diantaranya lagi ada at-takhsisu bil badal. Nah, ini istilah-istilah taksis ya. Nah, taksis bil badal ini ya badal biasa diartikan pengganti ya. Ya, contoh dalam firman Allah, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia ya terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi taksisnya di sini ya, taksisnya adalah man istata'a, artinya yang mempunyai kemampuan. Jadi kecualikan mempunyai kemampuan. Kalau dia punya kemampuan baik segi lahir maupun batinnya, maka itu bisa mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, itu antara lain yang muttasil. Kemudian ada istilah munfasil. Ya, ini ada taksisul kitab bil kitab. Nah, ada istilah taksis kitab bil kitab, artinya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Contoh, wala tankihul musyrikati. Ya, ini khususkan ditaksis dengan firman Allah, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ay hillul lakum. Nah, jadi wala tunkihul musyrikat, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik. Ini ditaksis di dalam surah Al-Maidah yang mengatakan, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi ahlul kitab sebelum kamu. Jadi ini taksisnya ya. Ya, pengkhususannya. Jadi siapa itu yang dimaksud jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik? Ya, ternyata ada pengkhususan. Ya, khususnya di mana? Boleh menikahi tetapi ahlul kitab ya yang istilahnya betul-betul menjaga kehormatannya. Kemudian ada taksisul kitabu bis sunnah. Ya, ini taksis atau pengkhususan ya Al-Qur'an dengan as-sunnah atau hadis. Misalnya firman Allah yang mengatakan yusikumullahu fi auladikum min dzakari mithlu hadzil unsayain, dan Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Nah, kalau kita lihat ayat ini ya asyamil lil waladi al-kafir khassas bi hadisin as-sahihain la yarisul muslimul kafiru walal kafirul muslimah. Nah, ini ada di taksisnya. Artinya boleh saja orang ketika mempunyai seorang anak laki-laki ya dan anak perempuan, itu anak laki-laki jauh lebih banyak mendapatkan harta warisan. Tetapi kita lihat dulu. Nah, di dalam ayat tersebut, jadi seorang anak secara keseluruhan ini akan mendapatkan harta warisan, ya, baik dia beragama Islam maupun kafir. Tapi ayat di atas ini ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Ya, tadi kita baca ayatnya ya, baca hadisnya, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewariskan harta pada orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta pada orang muslim. Jadi seumpama kalau ada anaknya yang muslim lalu orang tuanya kafir, itu tidak berlaku hukum tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ya, anaknya muslim orang tuanya kafir, ya, ataukah misalnya orang tuanya muslim lalu anaknya kafir, itu tidak berlaku pembagian harta warisan. Kemudian yang ketiga ada taksisus bis sunnah, taksisus sunnah bis sunnah. Ya, ini taksis hadis dengan hadis. Ya, saya percepat saja. Ya, misalnya ini diambil contoh, ada penghususan dua hadis sahih. Ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ya, kemudian Allah tidak akan menerima salat di antara kamu ketika ia berhadas sampai ia kemudian berwudu.
Ya, saya ini takhsis sunnah bil kitab ya. Ya. Kemudian ada takhsisus sunnah bis sunnah ya. Kemudian ada takhsis hadis dengan hadis ya. Seperti fima sokatis samaul usyur. Ya, seperti pada setiap yang disirami oleh air hujan, maka zakatnya itu adalah 1/10. Ini pula ditaksis dengan riwayat yang lain, laisa fi maduna khamsati au suqi sadaqah. Tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk yang kurang dari 5 ausak. Ya, 5 sah ya, 5 sah. Nah, kemudian apa namanya? Ada takhsisul kitabu bil qiyas. Ya, seperti firman Allah, ini takhsis Al-Qur'an dengan qiyas. Ya, seperti firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini kaitannya tentang orang yang berzina, ya, di mana perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka didera pada tiap-tiap keduanya itu 100 kali. Nah, ini khusus untuk seorang budak perempuan ya, hukumannya itu didapatkannya separuh dari orang merdeka. Ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa. Fa in ataina bi fahisha fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adad. Nah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau dinamakan berzina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Nah, kemudian maka berdasarkan apa namanya? Dasar ini ya, artinya ayat-ayat ini atau dalil-dalil ini, maka para ulama membuat kias atau ukuran untuk hukuman sebagai hamba laki-laki adalah separuh dari hukuman laki-laki yang merdeka. Nah, kemudian ada takhsis sunnah bil qiyas ya. Ini hadis dengan kias. Ya, misalnya orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang maka dihalalkan mendapat sindiran atau hinaan dan siksaan. Jadi ini hadisnya diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya. Ya, misalnya ada anaknya yang memiliki orang tua yang kikir, nah ini tidak berlaku. Nah, karena tidak akan menjadikannya mendapat sindiran atau hinaan atau siksaan ya dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya. Ya, wala fala taqul lahuma Nah, itu dasarnya ya, tidak boleh. Nah, kemudian ya. Ya, ini yang terakhir ya. Yang keenam ini taksisul sunnah bil qiyas. Jadi intinya walaupun hadis ini ada yang menerangkan bahwa boleh menyindir orang yang kikir ya atau yang tidak mau membayar hutang, ini boleh disindir ya, di apa namanya, bahkan disiksa ya. Maksudnya disiksa ini ya diburu-buru kolektor, misalnya debt kolektor lah atau apalah namanya. Nah, itu kan biasanya orang malu dan ini tidak berlaku kalau orang tua. Jadi tidak ada istilahnya orang tua meminjam uang kepada anaknya. Nah, inilah beberapa dalil-dalil takhsis maupun lafaz am di apa namanya dalam kaidah usul fikih. Berikutnya nanti kita akan lihat pembahasan mengenai al-izalah ya pada mabahis al-khamis. Walau alam bisawab, saya kira ini saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.